Halo Mbak Mila. Halo Kak. Oke, selamat malam Kak. Sebelumnya saya Kamila ya. Saya di sini mau cerita sedikit pengalaman waktu KKN tahun 2022 di Kudus. Jadi ceritanya saya sama 9 rekan saya ada kegiatan KKN dan di sini kami tidak disediakan posko dari pihak desanya. Jadi kami harus menyewa rumah untuk tinggal beberapa bulan di sana. Kita nggak cari rumah langsung nih Kak, jadi kita minta tolong sama ketua desa di sana untuk dicarikan rumah. Nah, sebelum kita ke sana, kami berempat sudah survei ke rumahnya, cuman kami nggak bisa masuk ke rumahnya, jadi sekedar berhenti di depan rumahnya aja. Rumahnya itu saya lihat ya normal saja rumahnya. Luas, kemudian modern, bukan yang horor gimana. Jadi kita cuman, oh rumahnya bagus, oke nggak masalah. Untuk biaya nanti kita ngobrol sama pemilik rumahnya. Kemudian kita sudah mengisi rumah itu dan selama 1 minggu awal itu sepertinya tidak ada gangguan, masih normal saja kita berkegiatan KKN. Kemudian ada masa di mana kita tidak ada kegiatan KKN, jadi rekan-rekan kami memilih untuk pulang. Pada saat itu saya juga pulang ke kampung saya karena ada suatu acara, dan teman saya 2 orang perempuan itu menjaga posko karena tidak pulang kampung. Nah, di sini awal mula kejadian itu, teman saya ini 2 orang ini ternyata mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Saya kurang tahu ya apakah mereka diganggu oleh sosok apa. Ketika itu saya hanya mendengar cerita bahwa teman saya itu dikejutkan oleh suara geraman yang keras seperti itu. Dan itu nggak cuma 1 kali 2 kali, ada beberapa kali. Kemudian karena teman saya ini kan perempuan 2, ketakutan ya, akhirnya memutuskan untuk pergi keluar saja, main di luar, dan sepertinya tidak memutuskan kembali ke rumah itu, atau saya kurang tahu ya apakah kembali ke rumah itu atau tidak. Kemudian setelah selang beberapa hari ya kita berkegiatan secara normal, tidak ada gangguan yang secara terang-terangan. Namun saya mendengar ini juga dari rekan saya yang laki-laki. Jadi kami kan 10 ya Kak, 7 perempuan dan 3 laki-laki. Di sini di rumah ini ada 3 ruangan. Ruang tidurnya ada 3, tetapi memang yang bisa dihuni hanya 2 karena yang satu itu milik almarhum pemiliknya. Dan memang dari menantu pemiliknya ini diminta untuk dibiarkan kosong saja. Jadi kami 10 ini dibagi bahwa 2 kamar ini hanya ditempati oleh 6 perempuan. Dan saya tidur di ruang tamu, sedangkan 3 laki-laki ini tidur di ruang belakang. Jadi rumahnya itu luas, dibilang luas, sangat luas. Jadi bersekat paling depan ruang tamu. Kemudian ruang tengah itu ada 3 kamar, kamar mandinya 1, kemudian ada ruang sholat. Kemudian disekat lagi di belakangnya ada ruang yang luas. Di situ saya kurang tahu ruang apa, tapi di situ digunakan untuk tempat tidur cowok-cowok. Kemudian di sebelah sisi kanannya itu ada ruangan yang luas sekali, sepertinya itu garasi dan juga bersambung sama dapur dan juga tempat untuk menjemur pakaian. Kemudian saya mendengar cerita dari teman-teman bahwa beberapa kali ada gangguan dari arah dapur ataupun dari arah garasi ini. Jadi ada gangguan diketuk pintunya, kemudian jendelanya diketuk, kemudian ada suara orang yang mengagetkan, dan juga beberapa kali lampu motor itu lampu sennya nyala sendiri kayak gitu. Kalau dari saya pribadi itu saya nggak merasakan gangguan secara langsung, dari teman-teman saya yang merasakan. Kemudian ada suatu kejadian ini ketika itu saya habis mandi atau habis sholat, saya lupa. Rekan saya ini tiba-tiba menghampiri saya kayak, loh kok di sini kayaknya lagi masak di dapur gitu kan. Terus saya cuman bilang, loh kapan? Kan sekarang nggak jadwal masak saya habis mandi kayak gitu. Terus saya sudah ambil cuek saja, saya lanjut kegiatan saya. Kemudian di hari selanjutnya itu karena rekan-rekan saya mendapat gangguan itu, kemudian
teman saya ini satu cowok, katanya dia bisa mengetahui apa ya, hal-hal yang mistis seperti itu. Kemudian dia pamit pulang, katanya mau membersihkan rumah itu. Nah, semenjak saat itu udah nggak ada gangguan yang terang-terangan lagi. Cuman memang rasanya rumahnya itu apa ya, tidak nyaman saja untuk dihuni kalau misalnya hanya ada satu atau dua orang. Pernah saya ditinggal di rumah itu sendiri karena beberapa teman saya itu membeli makan di luar. Nah, saya merasakan hanya rumah itu sepi. Kemudian memang ada suara-suara seperti burung. Saya tidak tahu itu suara burung hantu atau burung apa, dan memang ada suara berdesis. Entah itu suara ular atau apa, saya tidak tahu. Jadi selama berkegiatan di situ, saya tidak mendapat gangguan yang secara langsung, cuman memang rekan-rekan saya merasa bahwa ada sesuatu di rumah itu. Kemudian setelah beberapa saat kita ber-KKN, itu kan kita mau penarikan nih. Nah, setelah penarikan itu kita kan mau pulang, cuman memang di situ masih sisa saya sama ketua kelompoknya. Jadi kami belum pulang karena masih ada barang-barang di situ. Nah, malam itu saya sama teman saya masih di ruang tengah seperti biasa. Saya kan memang beraktivitasnya di ruang tengah, di ruang tamu, sedangkan teman saya di kamar. Nah, saat itu saya ingat sekali, saya lagi ngerjain laporan gitu, terus tiba-tiba teman saya sedikit ketakutan dari kamar itu keluar mendekati saya gitu. Terus saya tanya, kenapa gitu kan. Dia bilangnya cuman layar HP-nya error pas dia ngaji. Kemudian dia tiba-tiba dengar suara ada yang menggeram gitu. Kemudian ya udah, dia udah nggak berani lagi kembali ke kamarnya, dia sama saya di ruang tamu. Nah, ini kejadian yang menurut saya unik, itu kejadian benar-benar sebelum pulang dari tempat itu. Jadi kan saya memang orang yang membersihkan rumah itu. Saya merasa saya ada tanggung jawab sama pemilik menantu pemilik rumah ini. Jadi saya membersihkan rumah, saya mengecek bahwa keadaan rumah itu sudah benar-benar bersih. Jadi sebelum pulang itu teman-teman saya yang cowok 3 masih ngumpul di depan sama cewek 1. Jadi kami 5 pulang bareng. Nah, di situ saya mengunci pintu. Jadi ruang tamunya itu saya kunci dulu, kemudian saya harusnya muter gitu ke garasi. Jadi dari ruang tamu muter ke belakang. Nah, pas saya kunci pintu ini, saya balik badan itu tiba-tiba saya lihat ada ular hitam. Ular hitam itu posisi hadapnya ke saya. Jadi ketika saya balik, ularnya juga hadap ke saya. Itu posisi ularnya tepat di pintu. Saya tidak tahu itu ular jenis apa, yang saya ingat warnanya gelap, sepertinya warna hitam. Nah, karena saya kan memang takut ular, jadi saya langsung buka pintu lagi, pintu ruang tamunya. Saya minta tolong teman-teman yang cowok untuk bantu usir ularnya. Tapi pas saya nengok lagi, ularnya sepertinya sudah kabur ke belakang. Dan saya minta tolong untuk dibantu cariin ularnya, juga sudah tidak terlihat lagi. Jadi ya kami memutuskan, ya sudah, ularnya mungkin sudah pergi lagi. Jadi setelah itu kami kunci semuanya, kemudian kami menemui menantu pemilik rumahnya dan mengembalikan kunci. Juga sempat bilang ke pemilik rumahnya bahwa tadi kami sudah membersihkan rumahnya, tapi memang ada ular. Dan kejadian muncul ularnya itu pas kita mau pulang. Jadi saya serahkan kuncinya, kemudian mungkin ibunya bercanda bahwa itu yang jaga rumah mau pamitan gitu. Dan saya juga, ya sudah, karena kami urusan KKN yang sudah selesai dan rumahnya sudah saya bersihkan, saya kembalikan ke ahli warisnya, saya sudah tidak ada tanggungan. Jadi seperti itu sih cerita saya. Yang saya mau tanyakan, apakah benar ada sosok atau penunggu di rumah itu, dan apakah benar nih saya sebenarnya diambil wujudnya sama bahan di situ. Jadi kenapa teman saya mengira saya masak, padahal saya sedang di ruang tamu, seperti itu. Itu saja sih yang mau saya tanyakan, Kak. Oke, Mbak Mila. Ceritanya sudah cukup detail, jadi silakan Mas Febri. Selamat malam Mbak Mila. Ya, selamat malam, Kak. Ini kalau yang saya lihat di rumah tersebut cukup banyak sosok yang menghuni situ. Sosok-sosok
makhluk halus ya yang menghuni itu cukup banyak gitu. Kalau dari penglihatan saya yang punya rumah itu ya dulunya itu kayak ada, entah ini perjanjian atau gimana saya kurang paham, tapi sempat bersinggungan dengan makhluk halus gitu mas. Oh, Dan apa ya istilahnya, sosok-sosok yang sempat mengganggu Mbak Mila sama teman-teman ini kayak apa ya, sisanya dari sang pemilik itu masih ada di situ gitu loh. Sisa-sisa sosok yang sempat bersinggungan sama si pemilik itu loh mas. Itu masih ada di sini gitu, masih ada di tempat itu gitu. Dan benar sekali salah satu sosok yang ada di situ, sosok ular ini tadi, benar sekali gitu mas. Jadi pada waktu mau pulang tadi ya mbak ya, yang sempat ketemu sama ular ini, sebenarnya ular ini adalah ular penjaga situ gitu mbak. Jadi sebenarnya ular ini bukan ular yang hewan sungguhan, itu bukan. Sebenarnya saya dengar ada beberapa informasi bahwa di rumah itu juga sebenarnya masih ada beberapa mustika atau apa yang ditanam di rumah itu. Iya. Nah, Masih kemudian beberapa orang tuh sempat bilang, karena saya kan yang paling sering di rumah itu, kemudian saya juga tidurnya di ruang tamu, di mana ruang tamu itu berseberangan langsung sama kamar pemiliknya. Kamar pemiliknya memang dibiarkan kosong. Jadi beberapa orang tuh bilang sama kami, tuannya juga bilang, kok mbaknya berani tidur di ruang tengah sendiri, apa nggak pernah diganggu gitu. Karena saya memang orangnya tidak pernah melihat makhluk halus secara langsung, itu ya saya berani-berani saja gitu. Saya nggak merasa dapat gangguan. Cuman saya memang herannya itu ketika benar-benar saya mau pulang dari tempat KKN itu, saya ngunci pintu, saya balik itu tiba-tiba lihat ular hitam, dan itu ularnya ngadep ke saya gitu. Jadi kayak saya terkejut di situ. Soalnya selama beberapa bulan di situ saya membersihkan rumah, saya membersihkan belakang halaman rumah, itu juga saya tidak pernah melihat ular seperti itu. Jadi saya terkejutnya tuh, loh ada ular hitam gitu. Dan memang menantu dari pemilik rumah ini bilang, oh paling ya yang punya pamitan sama mbaknya kayak gitu. Itu jadi yang menurut saya sedikit berkesan sih gitu kak. Ya memang kalau yang saya lihat memang di situ cukup banyak ya sosok astral gitu. Dan benar sekali dibilang tadi ya, di situ masih banyak apa ya, benda-benda gitu ya, benda-benda yang tertanam di situ masih ada gitu. Ini kalau di gambaran saya mbak ya, seperti saya bilang di awal tadi, si pemilik ini dulu itu kayak pernah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu gitu mbak. Gitu. Dan dari penglihatan saya salah satu dari Mbak Mila dan teman-teman ini ada yang membawa juga gitu. Oh iya betul. Gitu. Jadi kayak istilahnya kayak apa ya, adu ilmu gitu ya, kalau bahasa awamnya gitu ya. Anjir. Gitu. Sebenarnya dari awal Mbak Mila sama teman-teman masuk situ itu sebenarnya udah ada interaksi mas. Cuma kemungkinan itu nggak dihiraukan gitu. Tapi sebenarnya yang saya tangkap sudah ada interaksi, walaupun nggak sebegitu ekstrimnya ya, nggak yang langsung nyata gitu, tapi sudah ada interaksi gitu. Iya, soalnya gini kak, jadi
waktu itu kan gangguannya sudah lumayan sampai ada bisa nyalain lampu motor itu ya. Terus teman saya yang memang sepertinya yang dicurigai sama masnya bisa punya pegangan atau apa itu, dia bilang mau bersihin rumah. Jadi dia pamit pulang untuk bersihin rumah itu. Saya kurang tahu apa yang dilakukan sama dia gitu. Cuman dia bilang ke teman-teman, aku mau pamit pulang dulu ya, Meh. Melakukan sesuatu biar rumah ini bersih, nggak ganggu kita kayak gitu. Tapi memang semenjak saat itu ya sudah tidak sampai ketuk-ketuk itu sudah gitu ya. Sudah nggak ada gangguan yang itu. Cuman memang ya terakhir kita pulang itu memang gongnya itu ada ular hitam. Padahal sebelumnya kita nggak pernah papasan sama ular, nggak pernah lihat ular secara langsung kayak gitu. Yaitu ular itu salah satu penunggu ya. Salah satu penjaga yang ada di situ gitu. Maaf, apakah ada sesuatu kenapa ular itu muncul ketika saya nutup pintu mau pulang KKN? Apakah ada satu hal yang belum kami selesaikan atau bagaimana? Gini, kalau yang saya tangkap dari sosok ini ya Mbak, sosok ular ini. Iya. Dia kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu kalau ada tamu pulang itu kan harus nguntapi. Nguntap itu apa ya Mas? Mangga, oke. Bukan. Kalau kita ada tamu, terus tamunya pulang, pamitan pulang itu kan kita harus kayak mengantar sampai ke depan pintu gitu loh Mas. Ya. Gitu. Jadi kayak istilahnya kayak rasa terima kasih gitu loh Mas, sudah ditamuin di sini gitu loh. Good point. Dan kayak selama di situ itu enggak yang menurut dia ya, menurut sosok ini enggak yang berperilakunya itu buruk, enggak gitu menurut dia gitu. Saya juga herannya gini sih Kak, teman-teman saya ini hampir 9 orang ini pernah diganggu, entah dengarkan suara katuk-katuk atau ada yang interaksi sama benda misalnya lampu nyala atau apa gitu. Sedangkan saya pribadi itu tidak pernah ada interaksi atau ada gangguan langsung. Saya nggak pernah dengar ada suara jendela diketuk atau gitu, saya nggak pernah. Cuman memang kalau yang saya dengar dari teman saya itu kayak teman saya lihat saya di dapur, teman saya lihat saya di belakang lagi bersih-bersih di dekat dapur, cuman saya tidak di tempat itu. Dan juga saya hanya ganjilnya itu yaitu seperti berpapasan sama ular hitamnya itu pas mau pulang. Gongnya cuma di situ aja sih kalau sama saya. Cuman saya nggak diganggu kayak gitu. Kalau yang saya tangkap dari semua orang-orang ini ya Mbak ya, yang termasuk Mbak Mila ini, tingkat kepekaan yang paling istilahnya yang bahasa kasarnya yang paling tidak peka gitu ya, paling cuek dengan hal-hal seperti itu ya Mbak Mila gitu. Dengan bukan nggak percaya ya, tetapi masa bodoh gitu loh Mas, cuek gitu loh Mbak Mila gitu. Kalau yang saya tangkap gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu. Saya mau tanya Kak. Sebenarnya interaksi atau suara-suara itu sempat ditangkap, tetapi ya itu tadi ya Mbak Mila kayak masa bodoh cuek gitu loh Mas. Sebenarnya ada gitu. Iya Kak, saya mau tanya ini, kenapa ularnya itu munculnya ke saya gitu, nggak ke teman-teman saya? Padahal kan seperti yang disampaikan bahwa saya yang paling cuek kayak gitu. Gini, karena yang istilahnya yang terakhir kali keluar atau bertanggung jawab atas rumah tersebut itu jenengan gitu Mbak. Betul. Karena yang
apa ya istilahnya memastikan benar-benar bertanggung jawab, benar-benar di dalam itu nggak terjadi apa-apa gitu loh Mas. Nggak ada istilahnya nggak ada kerusakan sedikit pun gitu loh, yang berani memastikan, berani bertanggung jawab gitu loh Mbak. Iya, Dan yang melangkah keluar paling terakhir gitu, itu jenengan gitu. Jadi ya secara tidak langsung sosok ini itu mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menjaga rumah itu gitu loh Mbak. Walaupun ditempati tetapi tetap dijaga gitu. Oke, Mbak Mila cukup ya, sukanya sudah terjawab cukup, ya terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Terima kasih Kak.